Ibu ketika memilih tema bisa mengundang juga bagaimana dia sharing hal-hal yang harus dipahami sehingga siswa-siswa ini bukan hanya dari skill saja yang mereka pahami, tetapi benar-benar akhlak mereka sesuai. Dia beribadah benar-benar khusyuk dalam beribadah. Hanya untuk latihan upacara bendera. Siswa di orang 2, 3, 4 kali diulangi, mereka akan memahami rasa nasionalisme terhadap cinta tanah air. Profil pelajar Pancasila ini adalah pembiasaan, sesuatu yang pada akhirnya sudah familiar dengan kita, bukan hal yang baru. Ada tahap awal, menengah, lanjutan. Lanjutan itu sudah melangkah ke dia sudah mahir, sudah sering. Untuk bisa pencapaiannya sampai di situ belum memahami, karena sudah melaksanakan. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini akan bisa jalan ketika budaya sekolah sudah jalan. Budaya sekolah itu seperti apa? Pembiasaan untuk hal-hal yang seperti ini. Contoh yang pembelajaran PBL ada di industri, kan sesuatu yang sangat luar biasa itu. Artinya sekolah sudah membudayakan hal-hal seperti itu. Kan di ujung-ujung PBL dia menghasilkan juga harus membuat proyek, meningkatkan kreativitas siswa, kemandirian mereka. Tetapi ketika guru memberikan proyek, mereka bisa melaksanakan, mereka bisa memecahkan masalah yang terjadi. Itu kan yang memang kita butuhkan ketika mereka sudah benar-benar real di industri. Kalau kita lihat di dalam jam instruktur ya, dia 288 JP untuk fase E dan fase F-nya 144. Ya, itu yang memang pelaksanaannya sebenarnya sangat fleksibel. Ketika sekolah membuat upaya-upaya atau hal-hal yang baru, terobosan yang baru itu luar biasa sekali. Karena tidak semua dia mengarah pada ke peserta didik, ya, berpusat kepada peserta didik, student center. Tindak lanjutnya siswa-siswa itu benar-benar mereka bukan cuma memahami, mereka sudah praktekkan berulang-ulang. Sekali lagi menjadi pembiasaan, menjadi karakter bagi peserta didik. Kontekstual eksploratif. Itulah yang sudah dikembangkan oleh sekolah ini. Jadi seandainya sekolah Bapak Ibu sudah benar-benar menerapkan dan mengeksplor, silakan. Panduan P5 tidak seperti itu. Tentu saja sekolah kita yang akan menjadi contoh. Benar-benar terbukti sekolah Bapak Ibu di tempat ini jadi contoh di sekolah lainnya. Tidak boleh merasa puas sampai di sini. Perubahan-perubahan selalu terjadi. Kalau mau perubahan itu pasti ada konflik. Gak mungkin mau berubah kalau gak ada konflik. Sudah dilaksanakan, bukan tidak. Dan paling enak sekali, seperti tadi, budaya sekolah sudah tertanam. Kaitan antara P5 ini harus budaya sekolah jalan dulu. Mereka datang menghormati guru, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau kita ajarkan siswa itu menghormati kita, sebenarnya mereka sedang diajarkan menghormati diri mereka sendiri. Karena intinya kan ini harus bisa menghasilkan proyek. Tetapi untuk khusus P5 ini, proyek yang dihasilkan itu bukan mengarah ke produknya, tetapi hasil yang diharapkan adalah karakter. Jadi mereka bisa memasak, mereka bisa melakukan proses misalnya pembuatan kue, bukan DP hasil kuenya yang berarti, tapi cara siswa ini melakukan sikap kerja, etos kerjanya. Apakah dia mengikuti standar yang sesuai? Kemudian waktu dia mempromosikan, ada 5R yang dia terapkan di situ, yang budaya kerjanya rapi kah? Kalau sekolah mau memilih tema lainnya, kita bisa menyesuaikan dengan situasi keadaan alam sekitar. Contoh yang ada di daerah kita ini tetap bagus, tetap indah, tetap diminati. Bisa diskenariokan karena tiap Jumat itu 10-15 menit peduli lingkungan. Wah, luar biasa. Sekolah Bapak Ibu juga bisa memproduksi ini. Jadi orang ke sekolah akan kaya dengan teaching factory berdasarkan tema yang dipilih. Itu nanti ke depan ya. Iya, merangkai bunga. Jadi tidak akan cari di sekolah lain, tidak bisa cari lagi di lain, di tempat lain. Gunakan bunga-bunga yang ada di sekolah.
Betul sekali. Kalau tema kan cuma satu, tetapi proyeknya